وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat berkumpul sekaligus bersilaturahim di Masjid Raya Al-Jabar ini, insya Allah dalam keadaan sehat wal-afiyah. Mudah-mudahan saja berkumpulnya kita semua di haflah mubarakah ini dijadikan wasilah akan turunnya rahmat, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriyah, yang diawali dengan bulan ini, bulan Al-Muharram. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 36, bulan Hijriyah ada 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadal Ula, yang keenam Jumadal Akhirah, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, yang kesepuluh Syawal, yang kesebelas Zulqa'dah, yang terakhir Zulhijjah. Dalam 12 bulan ini ada yang termasuk arba'atul hurum, 4 bulan haram. Maksudnya adalah bulan mulia, bulan agung, bulan suci, dan bulan yang dihormati. Jadi selain bulan Ramadan, ada bulan mulia yang lainnya, ya. Kalau Ramadan jelas, Ramadan adalah Sayyidus Suhur, rajanya bulan, tuan dari segala bulan. Selain Ramadan ada 4 bulan lagi, 4 bulan mulia lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan, innallaha iftataha as-sanah bisyahrin haram wa khatamaha bisyahrin haram. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iftataha as-sanah,
membuka tahun Hijriyah bisyahrin haram, dengan bulan mulia yaitu bulan Muharram. Kemudian wa khatamaha, dan menutup tahun Hijriyah bisyahrin haram, dengan bulan mulia juga yaitu bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi tahun Hijrah ini sangat istimewa, sangat menakjubkan. Kenapa? Karena diawali dengan bulan haram yaitu Muharram, dan diakhiri dengan bulan haram yang lainnya yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian kenapa keempat bulan tersebut disebut bulan haram? Dalam tafsir Ar-Razi dan tafsir Zadul Masir dijelaskan ada dua alasan kenapa disebut bulan haram. Alasan yang pertama adalah tahrimul qital fiha. Tahrimul qital, diharamkan berperang, fiha, di keempat bulan tersebut. Jadi di bulan Muharram ini ya, dan di keempat bulan yang lainnya kita diharamkan berperang, diharamkan saling membunuh, diharamkan berbuat zalim dan menyakiti orang lain. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah annal ma'fiyata fiha asyaddu iqaban wa ta'a fiha aksaru sawaban. Annal ma'fiyata fiha, sesungguhnya apabila kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, fiha, di bulan Muharram ini dan di 3 bulan yang lainnya, maka asyaddu iqaban, sangat berat ancaman siksaannya atau dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, waktu fiha, apabila kita berbuat ketaatan, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, fiha, di bulan Muharram ini dan di 3 bulan yang lainnya, maka aksaru sawaban, lebih besar pahalanya atau dilipat gandakan pahalanya. Jadi ada 2 alasan kenapa disebut bulan haram. Yang pertama, diharamkan peperangan ya, atau dibersihkan dari peperangan di 4 bulan tersebut. Yang kedua, ada pelipat gandaan pahala dan pelipat gandaan dosa di 4 bulan tersebut. Sekarang kenapa Allah memilih bulan haram hanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab? Kenapa hanya 4 bulan itu? Kenapa nggak bulan Syawal ya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal? Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dalam tafsirnya alasan kenapa 4 bulan tersebut dipilih jadi bulan haram. Karena 4 bulan tersebut ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Bulan Zulqa'dah, ya, 1 bulan sebelum bulan haji, diharamkan dibersihkan dari peperangan. Kenapa? Agar orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah pergi dalam keadaan aman dan selamat tanpa peperangan. Ya, kemudian bulan Zulhijjah jelas bulan haji, bulan pelaksanaan ibadah haji, dibersihkan dari peperangan. Bulan ketiga, bulan berikutnya bulan Muharram. Kenapa dibersihkan dari peperangan? Karena 1 bulan setelah bulan haji. Agar apa? Agar orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji pulang ke negara masing-masing dalam keadaan aman dan selamat. Ya. Kemudian yang terakhir bulan Rajab, bulan ke-7 jauh, ada di pertengahan tahun. Kenapa? Ini kata Imam Ibnu Katsir untuk melaksanakan ibadah umroh bagi orang-orang yang jauh negaranya dari negara Arab. Ya. Itu kenapa 4 bulan tersebut dipilih oleh Allah sebagai bulan haram, bulan mulia, dan bulan agung. Kemudian Muharram, Al-Muharram ya, itu dirangkai dengan 4 huruf hijaiyah.
Yang pertama huruf mim. Ya. Yang kedua huruf ha. Ha yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Yang ketiga huruf ro. Yang keempat huruf mim juga. Ada 2 huruf mim. Ya. Huruf-huruf hijaiyah yang merangkai kata Muharram ini mempunyai makna filosofis masing-masing, baik dalam konteks maknanya ataupun dalam konteks makhrajnya. Ya. Dalam konteks maknanya, huruf pertama huruf mim. Huruf mim diartikan sebagai minhajun. Minhaj itu artinya jalan, cara, program. Ya. Nah, minhaj itu artinya jalan, cara. Cara untuk apa? Sarana untuk apa? Ada di huruf keduanya, huruf ha. Huruf ha. Huruf ha itu diartikan sebagai hasabah, yang artinya menghitung, mengevaluasi. Ya, kalau di tasrif hasabah, yuhasibu, muhasabah, artinya muhasabah. Jadi huruf-huruf ha-nya muhasabah diri, evaluasi diri, introspeksi diri. Karena muhasabah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Jadi di ayat ini ada perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari kiamat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam tafsir Al-Munir, maksud ayat ini adalah hendaklah kalian bermuhasabah dan introspeksi diri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi huruf ha-nya muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Kemudian huruf ketiga huruf ra. Huruf ra-nya rahmatullah, rahmat dari Allah. Terakhir huruf mim. Mimnya maghfirah, ampunan dari Allah. Jadi kalau dirangkaikan, makna filosofis dari huruf Muharram adalah mimnya minhaj, sarana untuk apa? Untuk haknya muhasabah, untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri terhadap amal yang telah kita perbuat untuk menghadapi hari kiamat nanti. Agar apa? Agar rohnya rahmatullah, mendapat rahmat Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam konteks makna. Kemudian makna dalam konteks makhraj huruf, makharijul huruf. Huruf pertama huruf mim. Huruf mim makhrajnya dikeluarkan dengan cara merapatkan dua bibir. Mim. Ya, merapatkan dua bibir. Huruf kedua huruf ha, huruf tenggorokan, huruf tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Huruf ketiga huruf ra, keluar dari lisan, ujung lidah dan sisinya disatukan ke langit-langit, huruf lisan.
Terakhir huruf mim, huruf dua bibir. Jadi ada huruf dua bibir. Ini mengindikasikan agar di bulan Muharram ini kita sebaiknya merapatkan bibir kita, menjaga lisan kita agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena kalau demikian maka tadi asyaddu iqaban, akan dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.